Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سادتنا من جميع أهل بيته جميع ذريته جميع أصحابه خلفاء الأربعة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم والملائكة المقربين علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب صحيح بخاري الإمام بخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita di hadis yang ke 1513. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang datangnya dari kustai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Ada seorang laki-laki, beliau Rasulullah bersabda, bercerita, ada seorang laki-laki membeli satu bidang tanah, ya. Membeli sebidang tanah, ya. Sebidang tanah, membeli ukuran tanah, anggap satu kapling, satu kapling. Pokok beli tanah, kira-kira satu kapling tanah. Kemudian fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan fiha dhahabun. Kemudian seorang laki-laki tersebut di tanah gelak, melai tanah sekapling. Kemudian laki-laki yang membeli gelak menemukan yang dalam tanah yang dibeli tadi, yaitu emas. Menemukan tempat, angkepon napanya mana? Tempat timba, angkep timba yang di dalam timba itu berisi emas. Di melai tanah. Kan tahu nih, melai tanah. Ampun transaksi sudah, jual beli sudah selesai transaksi, kemudian si laki-laki menemukan, ada apa ya tempat? Kemudian dilihat tembana gelak esena emas. Isinya emas, menemukan emas. Nah, kemudian faqala, si laki-laki tadi yang menemukan emas tanah gelak yang dibelinya, faqala lahu, kemudian dia mengatakan, alladhi ishtaral aqara hud dhahabaka minni innama ishtaraitu minkal arda wa lam abta' minkal dhahaba. Kemudian si laki-laki tadi, yang beli tadi mengatakan kepada si penjualnya, yang tare boleh. Boh, Kak Dito, kula menemukan emas. Saya menemukan emas di tanah yang saya beli, milikmu. Ini, silakan ambil emasmu. Karena aku beli hanya tanah, bukan emas. Nah, ini kata Pak gak orang saya jujur, jujur. Nah,
Kenapa? Karena dia memang beli tanah. Menemukan sesuatu yang dalam tanah kenika emas, berarti milik si penjual. Nah, beki. Nika emas sampian kala. Kula kan meleh tanah. Saya hanya beli tanah, tidak beli emas. Nika emas sampian. Nah, beki. Nah, kemudian apa? Yang dikatakan oleh penjual tadi, karena kala beki emas beli. Wa qala alladzi lahul ardu innama bi'tukal arda wa ma fiha. Ya. Kemudian si penjual kala, saya pun beri emas, yang sudah diberikan emas, kala beri emas. Nah, apa katanya? Yang punya tanah tadi. Tanah itu milikmu. Tanah itu serta isinya milikmu. Nah, ini kan. Milikmu. Nah, itu milikmu semuanya. Apa yang ada di dalamnya, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya itu milikmu semuanya. Saya jual ka beun ruakila, aro di beun lah. Sah jeria, termasuk emas jeria, kalak beun lah. Nah, kemudian anika pakun ki, artinya dia ngengkel, berdebat kian. Enten, kula tak meleh emas, kula berak meleh tanah. Oh, engkau jadi acual tanah beresen, berarti jadi recekin lah, beremas jadi. Boh, enten, kula kan kelak. Nah, transaksinya tidak seperti itu. Kula perak meleh tanah. Banyak engkau dia acual, jadi di ban hak nala. Ya, every emas tanda. Coba mon kula pun panjenengan berema kira-kira acual tanah, pas temu-temu tak usah jual tanah, jual Roma misalnya, Roma dalam beda emas sah, beli. Nah, kira-kira kalau iya tak beli sare. Sare bungkok lupa. Sampai beban perumah apa? Namanya mana? Emas. Oh, satembo. Sare. Ini kepunten saling menolak. Kenapa? Karena dia memiliki niatan sefokus. Niatan sefokus kenapa? Niatan sefokus untuk jujur, ya. Untuk jujur. Yang satu dia meyakini bahwa dirinya hanya beli tanah, tak beli emas kenika. Yang satu dia meyakini bahwa dia acual kagapi. Berarti lah rezeki lah apa sih beda nang tanah. Nah, nikah saling mempertahankan kebenaran. Benerongku. Bukan mempertahankan untuk benar, ini lain. Mempertahankan kebenaran dan mempertahankan untuk dianggap benar, lain. Makin kebanyakan mempertahankan terus bener, walaupun salah. Anika mempertahankan kebenaran, walaupun dirinya dirugikan. Nah, yang satu diuntungkan. Tanda, mohon ben ini tekak untung kita tanda. Nah, kan untung nih kan, pas nemu emas nih kan, kan rezeki. Kan rezeki, apa boleh beri si ani tanda. Oh, ya alhamdulillah lah. Ni kayu, ni kadimpian. Enggak lek kalah lajir. Oh, alhamdulillah, tak usah debat je. Emas, antara debat. Karena ni kan mempertahankan niat si fokus takok. Kenapa? Takok menjadi sesuatu yang subhat. Subhat tak jelas. Takok ni kan. Coba seandainya ni kan hati-hati, ni kan orang si hati-hati. Seandainya laki-laki tadi menemukan, ampun tak ada belaan. Kalah. Engki mon ridho kala. Mon pas tak ridho ternyata memang elang ongku esare tak etemu, cet bedenang etana kenika. Berarti barangnya jadi haram. Nah, awalnya subhat, tidak jelas, tapi ternyata orangnya tidak ridho. Esare kemudian apalagi berbohong. Biar tak nangali tembelek nang yanor. Kula masih beda kenika nang etana pakarangan baru. Enten yu. Padahal beda. Nah, ini pun jelas-jelas haram. Nah, ini tadi laki-laki menghindar dari sesuatu yang subhat yang nanti akan mengarah kepada haram. Setong pelajaran nih dari laki-laki kenika. Juga si penjual juga iya. Takok nika subhat juga. Takok kenika pun menjadi satu ikrar kelak tanah kenika dengan isinya milik haknya si pembeli. Takut kenika mun kalak takut ngambil yang bukan haknya. Sama-sama
Nikah berarti satu laki-laki dua laki-laki yang saleh, pembeli dan penjual sama-sama tidak mau engki kadinto dirinya, engki kadinto makan sesuatu yang subhat atau sehat. Tanda nikah pelajaran yang paling penting. Kemudian karena berdialog, ada debat sampai napanya mana ngeyel, enjak di ada kalak engkau tahan takut sub ajar enten ani ka bon di nempian enten pakun gi karena kibon ngak nikah bi minta pendapat ka orang seahli di bidangnya kaki ayah angkep kaki ayah ki ngak nikah minta pendapat kaki ayah ki bon sudah minta pendapat ki faqala alladhi tahakama ilaihi al-kuma إليه الكما ولد قال أخذهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدق. Nah, kemudian kedua penjual dan pembeli nggak nikah kita kan mari tak debat, dekian saling debat pas dibudin atau kar ngeyel. Terus berema minta pendapat minta pendapat kasera, yo ka orang sing ngerti. Ayo datang ka orang sing ngerti. Kemudian pas minta pendapat ajareta. Nah, Kak Dinto kula ngak nikah diceritakan sudah. Kula menemukan nikah emas, pas nikah tak anda boki, nikah menganggap bahwa dirinya menjual semuanya. Apa kata orang tadi? Si ahli nang bidangnya gila. Pas ngocak bertanya kepada orang yang nikah kelak. Nah, apakah kamu punya anak? Ongki, canse penjual lah kelak. Engki kat itu punya anak. Andi anak berapa? Engki kula andi anak lelaki. Nah, ondi anak lelaki. Ben, kase melek. Ki kula andi anak kia bini. Ben laki anak terus sen bini. Oh, di anak laki ben. Engki kan itu ben bini. Ben karena masing-masing andi anak laki ben anak bini. Nah, canse hakim gila, canse napa zaman orang gila, kiai lah, kiai penengah gila nikah pas ngocak pas. Engki kan ankihul ghulama al-jariyata wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqu. Ngon ngak jeria karena ben andi anak laki ari anda bin wa ankihu pakabin je anak ben pakabin ben anak andria tahu satu karan je ya anak ben pakabin ben anak anjeria pas kemudian uang ngajeria kela pesen nasi emas jeria kela bagi keduanya belanjakanlah di dalam keluarganya dan kebutuhan sehari-hari putramu yang sudah menikah. Nikah adil nih kasih hakim nih. Karena kelak yang kepon sama-sama sah. Cuman ada kehati-hatian dari kedua belah pihak. Berembacaran marita atau karan. Nah, anika niatan fokus oleh kefokusan cudu bas. Nah, ini kaki andi anak laki anda ini ngak jadi apa kabin faila. Apa? Karena juria katoronan beun orang fokus, Arya orang fokus, anak beun pasti fokus, anak beun pasti fokus. Katoronan se fokus patemo kalaban katoronan se fokus, insyaallah hasil lah dekik tertinggal oleh nak kanak se fokus. Lah, ben pesse segala marita atau karan beun. Ada apa lah? Jadi apa? Kasih kedua lah. Mereka angkui belanja menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Lah ni kah? Napa pelajaran kelak? Kisah pertama kelak hati-hati. Nah, orang kalau beli belanjakan sesuatu melai apa itu tengate. Lihat akadnya. Le, tengate. Kalau bukan haknya jangan diambil. Ya. Kalau itu memang haknya katakan. Nah, nikah sebenar. Nah, yang kedua adalah nikah andi niatan. Niatan apa? Niatan sefokus. Orang yang sama-sama memiliki niatan yang baik. Apa? Agar menghindar dari kecubaan, keharaman atau sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga adalah niatan yang baik itu akan melahirkan sesuatu yang baik. Nah, artinya ketemu cucu bas. Nah, anika nyamana
cutu oleh dari peristiwa ketetian sefokus. Makanya orang andik niatan sefokus akan bertemu dan akan menemukan sesuatu yang baik, dan ketika mun pertemukan sesuatu yang baik akan melahirkan engkika dinto yang baik. Nah, yang baik ketemu dengan yang baik menjadi kekuatan untuk menciptakan kebaikan. Nikah hikmah yang bisa kita ambil dari satu hadis. Nikah muka-muka nikah banyak barakah dan manfaat. Karena nikah satu peristiwa kejadian banyak nikah problem kehidupan. Dan kadang abang tak pernah atau jarang hati-hati di dalam proses transaksi, tak tengah-teh. Mau menemukan apapun, kadang tidak di konfirmasi ke pemiliknya. Nah, langsung nemu kalah. Dari dia mayu, nemu pau lek. Mak nyaca manolo, nyanda wah. Nyanda di malu, Tegal. Din siapa you? Tak tahu pokok nemu kekera. Subhat. Tak boleh. Coba pas langsung caca pau. Beda siandi. Beda siandi. Ada yang punya ke ni kak. Entar ke lu kasih siandi. Engkau nemu pau. Mana lagi nawa? Nang ibu benano, mak fokus ke you caca ya. Oh iya lek, kalak lek. Halal. Halal. Orang ngocak engkau caca lagi aja rayu. Tin berdekit tila kekar boleh. Kalak berenlah. Beki. Beni nemu nang jalan pasal kalak. Nama PC 200,000. Alhamdulillah. Rezeki engkau gelak macam hasbunallah. Engkau gelak macam solawat 100,000. Hari rezeki. Jangan mas langsung rezeki. Bada siandi. Lapor lagi ke lu. Kabala. Cik kabala nominal lah. Kabala ke lu. Saya rasa siandi. PC. Oh di engkau jom. Sana apa? 20. Lopot. Nah, 200. Berarti mbian kau ngaku gini kan. Maksudnya 200. Dia kekeringi dia paling. Okey, ni kak. Itu mau gula. Nah, masih beri. Nah, karena nemu jong, cucur ya, to sebeng dari cekek. Lah, halal kan ni kak. Halal. Makanya cok pas langsung kalah. Nah, cok bang langsung kalah. Lagi, si cucur ni kan pasti oleh kefokusan. Kian panjenengan bola nemu di pas arian din Allah kakapi kan beda ayat kan sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya milik Allah. Patut tidak sarwas kan beda setong cerita nih kan. Gus Dur nih kan cerita. Setong poduk nih kan cerita. Ngaji tafsir sesantren tafsir. Beda ayat kan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya milik Allah. Wah, si santri, wah, pengaji nak, berarti din Allah kakapi. Ambiin giain, beli. Ambiin giain, beli. Jangan giain, ambil mai beli rejong. Malam makan ngaji tafsir kak dinto giain. Orang mah, segala sesuatu nang muka bumi kak dinto din Allah. Ambil kak dinto kan din Allah kan. Ada pun sekian, iya, keng jerajo petek wah, mana beli. Jadi yang mata kora, bening ngak jadi ya jong. Ya cut kakapi din Allah. Mon jadi ambil pada saya ngobu. Bening din, iya kakapi din Allah. Mon kini kapas epokol rata, sabeda roh din Allah kakapi kalak menoreng dak tekuna. Bening. Ayat ngak kenika benika angkui ngalak ben saromban beni. Ayat kenika menunjukkan bahwa sesuatu di muka bumi ini milik Allah. Ketika ampun teti pereng kenika punya hak milik di insera kenika pereng kenika. Lah ini kaki mik nika. Din Allah kakapi secara hakikatnya kakapi ning muka bumi. Tapi mik nika saya beli siapa? Masjid. Teti apa? Din masjid. Coba aku. Langsung aku mai gimana? Din Allah ya gua. Lah, ampun, sampai darah nang luar. Dikit masa kibo, mak bagus ya sampai darah. Raja ya. Din Allah kibo. Lah oleh ruang icok nyaman. Bedahakna macam-macam. Lenika. Oleh karena itulah kehati-hatian anika sangat penting di dalam kehidupan. Dan nika mana menunjukkan, mengingatkan kepada kita bahwa niatan sefokus pasti akan melahirkan sesuatu yang baik. Saya tengah dalam kaudian kenika. Karena mon pun aba sakoni pi ada subhat
kemudian sesuat kenika pas akan melahirkan ke haram, tengate sakoni akan melahirkan kecubaan. Pokok kecubaan masuk ke teking akan melahirkan juga kecubaan, tumbuh kecubaan. Tapi mun kepekusan akan tumbuh kebaikan. Kenika ki muka-muka manfaat ben barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.